Selamat malam atau selamat sore waktu Indonesia. Salam sehat, salam 24 jam. Terima kasih teman-teman Insan Media yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Press conference ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri dan KBRI London. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan Bapak Duta Besar Desra Percaya dan Ketua Timnas All England Yonex 2021 Bapak Ricky Subagja. Kepada Bapak Desra Percaya, waktu dan screen kami persilakan. Terima kasih Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, kangen, udah lama nggak ketemu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada awal malam hari ini di Jakarta, siang di London dan di Birmingham. Senang sekali, saya juga didampingi oleh tokoh favorit saya ini Kang Ricky Subagja, tokoh pemain handalan bulu tangkis Indonesia. Saya pun baru kenalnya sekarang, tapi kalau mengaguminya sudah lama. Kang Ricky, hatur nuhun Kang Ricky sudah berkenan gabung. Dan juga salam sehat untuk teman-teman semuanya. Mulai dari tadi malam, dari kemarin kami sudah melakukan koordinasi sangat intens dengan Kang Ricky yang sedang berada di Birmingham. Saya juga tidak bisa bertemu secara langsung karena All England Yonex 2021 ini diselenggarakan dalam kondisi lockdown, tertutup, dan juga tidak ada penonton. Jadi kami tidak bisa hadir secara fisik untuk memberikan dukungan kepada idola-idola kita, pejuang-pejuang kita yang sedang bertempur di All England. Terima kasih Kang Ricky sekali lagi sudah berkenan hadir dan terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens. Bahkan tadi pagi jam 2 waktu Inggris, saya dan Kang Ricky juga berbicara dengan Bu Retno, dan Bu Retno juga Bu Menlu maksudnya, memberikan perhatian yang sangat besar. Dan saya ingin pastikan instruksi dari Bu Menlu, arahan dari Bu Menlu Retno kepada kami jelas sekali bahwa saya dan tim KBRI akan terus berjuang dan harus terus berjuang secara maksimal memastikan tidak ada diskriminasi, perlakuan yang fair, dan ada keperluan untuk transparansi, dan memastikan bahwa segala kebutuhan teman-teman para pejuang di Birmingham tetap terus dipenuhi dan didukung. Dari segi sequence kejadiannya, mungkin mohon nanti Kang Ricky yang lebih melengkapi, tapi saya hanya menyampaikan sedikit beberapa indikasi atau informasi. Tadi malam memang kami menerima informasi dari tim bulu tangkis Indonesia, tentunya dengan tim Dr. Okta, Bu Elia, dan Kang Ricky sendiri, dari teman-teman yang sedang bertanding di Birmingham, bahwa 20 orang anggota tim harus melakukan karantina mandiri berdasarkan hasil track and trace National Health Service NHS karena terdeteksi telah melakukan kontak dengan penumpang pesawat yang terdeteksi positif. Ini informasinya diterima by email. Ini kebiasaan di Inggris demikian. Perlu saya sampaikan, dan ini juga saya yakin pasti nanti akan dikonfirmasi oleh Kang Ricky, bahwa seluruh tim atlet dan seluruh tim pendukung Indonesia sudah melakukan PCR, sudah memenuhi kewajiban protokol, hasil PCR negatif, dan juga telah melakukan vaksinasi di Indonesia, dan bahkan pada saat ketibaan di Birmingham pun sudah dilakukan tes PCR kembali dan hasilnya negatif. Dan teman-teman para pejuang juga membawa bukti sertifikat sudah melakukan vaksinasi.
Rencananya memang hari ini akan ada PCR kembali, tapi ini tampaknya di hold. Kita akan klarifikasi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pada hari pertama 17 Maret yaitu kemarin, 5 orang pemain tim Indonesia dengan didampingi pelatih telah menjalankan pertandingan dan tentunya juga kontak dengan tim dan official dari negara lain. Ini informasi tentu saja terima kasih Kang Riki juga sudah menyampaikan kepada kami dan kami mengikuti secara online. Di hari yang sama, pertandingan sempat tertunda karena terdapat 7 orang atlet dan ofisial dari negara lain yang dinyatakan positif, namun setelah dilakukan tes ulang dinyatakan negatif. Dan sebagai hasil koordinasi kami dengan Bu Retno, dengan Bu Menlu, dan juga dengan Kang Riki, saya bisa berbagi langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan oleh saya dan teman-teman di KBRI London. Kalau dukungan dan doa terus Kang Riki dari kami dan keperluan apapun insya Allah akan kami bantu dan kami penuhi terus. Pertama, saya juga semalam sudah menghubungi langsung Duta Besar Inggris, Dubes Owen Jenkins di Jakarta. Rilisnya sudah kami sampaikan, poin-poin apa yang kami sampaikan kepada Pak Owen di Jakarta. Tadi pada pukul 8 pagi pun kami sudah berkomunikasi dan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada NHS, ya, alasan kenapa notifikasi email diberikan kepada beberapa dan tidak kepada semua. Jadi kejelasan mengenai pemain tim negara lain yang tidak mengikuti karantina juga kenapa, bagaimana. Dan juga kita ingin mendapatkan kejelasan kalaupun di pesawat duduk di mana yang ditentukan sebagai harus isolasi dan mana yang tidak. Ya, ini kan kita perlu kejelasan dari yang otoritas yang berwenang. NHS telah merespon dan juga akan segera kembali ke kita. Tentu mereka masih perlu waktu. Yang berikutnya, yang ketiga, saya telah berkoordinasi terus dan tadi juga bertemu secara virtual dengan Kang Riki bahwa alhamdulillah kondisi fisik para pejuang kita sehat, tetapi harus diakui dan kita juga sangat berempati dan bersimpati kondisi mentalnya down dan kecewa. Kita saja sebagai penonton, Kang Riki, kita kecewa, kita down dan marah. Apalagi para pejuang yang sudah mempersiapkan lama, membawa nama baik Indonesia, dan perjalanan ke Inggris pun tidak nyaman. Ya, ini kan melalui colok-colok PCR segala macam kok dibegitukan saja. Dan tentu saja saya terus update Ibu Menlu dan saya laporkan terus perkembangan seperti ini. Dan mohon Kang Riki disampaikan juga pada teman-teman, barusan Bu Menlu menyampaikan salam lagi kepada teman-teman, stay positif dan we will keep fighting till the end. Itu arahan dari Bu Menlu. Nanti mohon setelah saya perkenan Kang Riki untuk berbagi informasi lebih lanjut. Yang keempat, sebagai respon dari pendekatan saya dan permintaan intervensi Dubes Inggris, pagi tadi jam 9.30 saya telah berkomunikasi dengan Duta Besar Sarah Cook. Ini adalah Direktur Asia Tenggara Kemlu Inggris. Saya sampaikan pesan-pesan pentingnya tidak ada diskriminasi, ya, tidak adanya pembedaan, dan pentingnya transparansi. Beliau menjanjikan untuk segera tindak lanjut. Beliau juga meminta kepada saya data detail pesawat, tanggal ketibaan, tanggal PCR, dan juga nama ataupun identitas pemain lain yang ditengarai berada dalam satu pesawat. Dan Bu Sarah juga dapat memahami kalau memang ada persepsi yang dianggap sebagai unequal atau different treatment kepada atlet kita. Dalam kaitan ini, tadi juga saya sudah sebagai hasil diskusi saya dengan Kang Riki, saya sampaikan ke Dubes Sarah Cook opsi-opsinya apa aja. Intinya prinsip dari Indonesia adalah tidak ada diskriminasi, tidak ada unfair treatment, dan ada transparansi. Artinya apa? Opsi yang pertama, yang paling mungkin dilakukan adalah
berikan kesempatan untuk dilakukan PCR kepada atlet Indonesia dan tim pendukung pada hari ini secepatnya dengan hasil yang segera. Itu nomor satu. Kedua, kita lihat hasilnya apa. Apapun hasilnya, tentu kita akan menghormati karena itu fakta. Ya, itu fakta. Dan dalam kaitan ini, kalau memang, karena juga mengingat bahwa pemain dan para pendukung juga sudah berinteraksi dengan banyak negara di lapangan National Indoor Arena, tentunya perlu dipertimbangkan juga agar All England ini dihentikan sementara atau bahasa Inggrisnya disuspend. Artinya apa? Dihentikan sementara semua pertandingan untuk memberikan kesempatan isolasi mandiri. Jadi semua diberikan treatment yang sama dan setelah 10 hari dimulai lagi pertandingan itu. Ini seperti yang pernah dilakukan dalam Australian Open tenis di Melbourne. Opsi ketiga yang kami sampaikan dan ini juga dicatat oleh Ibu Sarakub adalah ya udah kalau memang angka positif diderita atau dialami oleh atlet maupun pendukung yang cukup besar, cukup masif, ya hentikan aja All England 2021. Toh nggak ada urgensinya juga mengingat kepentingan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet termasuk juga atlet Indonesia. Itu yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Sarakub. Ibu Sarakub sudah menjanjikan dan akan segera kembali ke saya. Barusan, mohon maaf agak terlambat dimulainya karena saya juga melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan Richard Graham, itu anggota parlemen Inggris, ketua All Party Parliamentary Group untuk Indonesia, sahabat Indonesia. Saya juga minta intervensi dari anggota parlemen kepada otoritas Inggris agar melakukan opsi yang kita tawarkan. Dan intinya adalah kembali lagi prinsip tidak ada diskriminasi, tidak ada unfair treatment, dan transparansi. Itu sudah kita sampaikan. Dan yang keenam, saat ini saya segera melayangkan surat. Suratnya cukup keras kepada Presiden Badminton World Federation, Paul Erik Hoyer Larsen, ini bekas pemain badminton juga ya, tapi lebih tua saya yakin dari Kang Ricky, dan juga surat ini ditujukan kepada Chief Executive of Badminton England. Intinya ya, antara lain ya, tentu saja menyatakan kekecewaan yang mendalam atas penarikan tim Indonesia dalam turnamen All England. Ini message yang pertama. Kedua, menyampaikan fakta-fakta terkait PCR test dan juga pematuhan protokol yang sudah dilakukan oleh atlet Indonesia termasuk vaksin yang sudah dilakukan. Yang ketiga, ketidakadilan karena atlet lain yang diindikasikan positif itu dites lagi. Kenapa enggak Indonesia yang tidak positif ya diindikasikan berinteraksi dengan yang positif, kenapa tidak diberikan tes? Ini yang saya kejar terus agar tes ini diberikan kepada atlet Indonesia dan tim pendukung. Dan kita juga dalam surat saya meminta klarifikasi mengenai status dari pemain negara lain yang berada dalam satu pesawat, dan juga kita kecewa ini kok penyelenggara begitu terima email percaya aja dan iya, tapi tidak making effort, tidak berupaya untuk mencari solusinya ya, dan juga supaya tidak timbul kembali lagi yang dikatakan sebagai diskriminasi dan perlakuan yang tidak fair. Sebagai contoh dalam surat juga saya sebutkan di Inggris ini kan ada Liga Premier ya, English Premiership. Prakteknya di Inggris kalau ini pernah terjadi di tim Manchester City misalkan, satu pemain positif bukan berarti timnya nggak boleh main. Enggak. Faktanya, kalau satu pemain yang positif, ya satu itu yang isolasi mandiri, yang lainnya silakan bermain. Dan saya yakin pasti dilakukan tes PCR. Jadi ini yang kami sampaikan dalam surat tersebut. Dan kembali lagi, saya tekankan 3 poin penting itu, opsi itu yang harus dipertimbangkan dengan serius oleh World Badminton Federation dan penyelenggara badminton dari Inggris.
Setelah ini saya akan telepon Paul Erik Hoyer Larsen menekankan kembali message seperti ini yang sangat keras dari kita dan juga kepada pihak Inggris, dan saya katakan jangan lupa loh ya, badminton ini memang asalnya dari Inggris, tapi jangan lupa ratusan juta penggemar adalah dari Indonesia. Dan saya juga katakan, saya tidak mau isu ini menjadi hambatan dalam pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dengan Inggris. Itu dari saya, Mas Yoyo. Mohon maaf, saat ini mungkin Kang Riki dan saya tidak mengentertain Q&A dulu, karena harus ada mendapatkan update dari Kemlu Inggris, dan saya masih harus menelpon Paul Erik Hoyer Larsen dan Ketua Badminton Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar Desra Percaya. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Riki Subagja, Ketua Timnas All England. Silakan Pak Riki, waktu dan screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoyo dan juga Pak Dubes, Pak Desra Percaya, rekan-rekan media. Terima kasih atas waktunya. Saya menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Desra kaitan dengan kejadian di All England kali ini di Birmingham tahun 2021, di mana kejadian yang tidak terduga memang sangat disayangkan, dan tentunya juga ini sangat menyakitkan bagi tim Indonesia. Saya bercerita sedikit, izin Pak Desra, bagaimana keberangkatan datangan tim kami dengan jumlah tim 24 orang melalui Istanbul dengan Turki Airlines dari tanggal 12, dan transit di Istanbul, dan dari Istanbul ke Birmingham di tanggal 13, dan diawali dari sebelum keberangkatan kita di Jakarta semua tim PCR, satu hari bahkan sebelum keberangkatan juga memang diagendakan tim kebetulan vaksin kedua di Jakarta. Sesampai di Birmingham, tim sampai hotel dan langsung dilakukan oleh panitia setempat, dilakukan langsung tes PCR di tanggal 13. Satu hari kemudian hasilnya alhamdulillah seluruhan tim dinyatakan negatif. Di hari Minggu tim dinyatakan negatif, dan kami seperti biasa keseluruhannya memang mengikuti aturan protokol kesehatan. Kita sudah mulai jadwal latihan kita lakukan, kita sudah melakukan jam latihan sesuai yang memang sudah kita minta waktu latihan, walaupun masih di practice hall, belum di main hall. Hari berikutnya di hari Selasa juga kita masih melakukan latihan seperti biasa. Interaksi di hotel juga, karena satu hotel ini seluruh tim peserta All England tinggal atau ditempatkan di satu hotel di tempat yang sama dari seluruh peserta yang ada. Nah, di hari ke-5 di mana memang seharusnya sudah dimulai pertandingan, managers meeting lakukan di tanggal 16, yang mana pada saat itu dari panitia pertandingan dinyatakan diulur satu hari untuk manager meetings. Jadi diawali hanya memberikan informasi. Pada saat managers meeting hanya memberikan informasi bahwa managers meeting dilakukan esok hari atau dipending satu hari,
Nah, dikarenakan memang ada beberapa atlet dari 3 negara yang memang juga sudah disebutkan, itu negara Denmark, Thailand, dan juga India, terindikasi hasil dari mungkin PCR ini positif. Nah, dikarenakan menunggu hasil berikutnya, sehingga baik itu jadwal pertandingan juga managers meeting ditunda keesokan harinya. Pertandingan seharusnya dilakukan pagi hari karena menunggu hari berikutnya managers meeting, akhirnya pertandingan ditunda hingga siang hari, dimulai di hari Rabu tanggal 17 itu di pukul 2 siang, yang seharusnya dimulai pagi hari. Nah, di tanggal 17 kemarin, tim Indonesia khususnya tiba-tiba saya pribadi mendapatkan satu email dari NHS yang menyatakan bahwa di situ intinya harus isolasi 10 hari, dan saya komunikasi dengan dokter yang memang kita satu tim, maksud tujuan apa dan segala macam, maksud email ini apa gitu. Nah, ternyata saya sampaikan ke tim, dari 24 tim Indonesia yang mendapatkan email itu 20 orang. 20 orang yang mendapatkan email, dan email dengan email yang sama dari NHS yang menyatakan 10 hari harus isolasi di hotel, ya, di tempat atau di rumah atau di tapi bunyinya memang isolasi 10 hari terhitung dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 23. Nah, di mana hari kemarin memang pertandingan juga sudah dimulai. Kita juga beberapa pemain sudah turun bertanding. Kevin Gideon, Ahsan Hendra, juga yang lain-lain juga sudah bertanding, dan malamnya juga pada hari pertama ini akan dipertandingkan. Nah, namun karena memang ada email itu, sehingga kita juga dipanggil oleh panitia setempat, panitia kejuaraan All England, Andrian Christie, mengkonfirmasi bahwa memang betul ini email menyampaikan memang dari 20 orang yang mendapatkan email harus sesegera mungkin, karena kemarin itu posisi saya juga yang lain-lain sedang berada di hall. Nah, sesegera mungkin ini harus kembali ke hotel. Ya, Adrian Chris, panitia dari All England ini menyatakan seperti itu. Kita sempat berdebat menyampaikan hal ini kenapa terjadi, sehingga kita harus segera mungkin. Nah, pada saat itu posisi atau situasi Ahsan Hendra sedang bertanding. Dan setelah itu sebetulnya ada Anthony Ginting yang akan bertanding. Jadi posisi pada saat menyampaikan panitia itu Ahsan Hendra sedang bertanding. Tetapi intinya dari email itu dinyatakan bahwa kenapa 10 hari harus isolasi, karena email itu menyatakan dari Istanbul ke Birmingham ada seorang penumpang atau yang satu pesawat dengan kami tim Indonesia memang dinyatakan positif dan tidak diberitahu siapakah yang terkena yang positif COVID-19 ini, tetapi intinya seseorang yang terindikasi COVID-19 yang berdampak ke tim kita, karena memang yang satu pesawat. Nah, inilah yang menjadikan kenapa kita mendapatkan email, dan dari 24 pun hanya 20 yang mendapatkan email. Ini juga saya kurang tahu persis kenapa seperti itu. Kalau dinyatakan satu pesawat, yang seharusnya keseluruhannya mendapatkan email. Jadi intinya yang 10 hari itu karena memang dinyatakan dari Turkish Airlines, dari Istanbul ke Birmingham, ini ada seseorang yang terjangkit COVID dan kita berada di satu pesawat dan dinyatakan harus isolasi. Tapi sekali lagi dari 24 tim Indonesia hanya 20 yang mendapatkan email. Dan itu harus diisolasi. Yang kedua, pada malam itu karena memang
informasi dari panitia seperti itu, otomatis langsung setelah Azan Hendra selesai tadi seluruhnya, tim Indonesia kembali ke hotel dan dikawal berjalan kaki dari hall ke hotel yang seperti biasanya ada transportasi, tapi ini jalan kaki sampai dengan hotel. Kebetulan kita di lantai 3, kita tidak menggunakan lift, kita menggunakan tangga ke lantai 3. Nah, ini seperti juga kita sebenarnya sudah kena COVID gitu ya tim, tetapi ini hanya isolasi mandiri dari hasil informasi email itu. Nah, sebetulnya dari jadwal sebetulnya tes PCR sebetulnya dari hari pertama itu, kedatangan hari pertama yang dinyatakan negatif, sebetulnya ada tes PCR itu di hari ini, di hari Kamis. Ya, dan itu sudah fix, sudah konfirmasi. Ini kita sebelum mendapatkan email tersebut, sebetulnya agenda kita yang kedua di PCR itu di hari ini. Ya, tetapi kemarin kita mendapatkan email dan kita juga sampaikan bahwa sebetulnya ada tes PCR besok, namun panitia menyampaikan tidak perlu PCR, tetapi email itulah atau isolasi 10 hari lah yang harus aturan itulah yang harus diikuti, sehingga memang hari ini kita tidak mendapatkan atau tidak jadi PCR. Nah, ini juga satu bagi kita, bagi tim Indonesia, satu ketidakpuasan. Ya, ada hal-hal yang memang dari satu pesawat, kebetulan juga ada tim dari Turki yang satu pesawat baru hari ini dinyatakan walkover, sementara kita baru tadi malam langsung dinyatakan walkover oleh panitia. Ya. Dan juga ada case beberapa hari yang dinyatakan 3 negara tadi yang tadi di depan saya sampaikan, mereka diberi kesempatan, tetapi ini pun tidak tahu yang dari 3 negara, Denmark, Thailand, dan India, ada 7 orang ini, ya, sehingga itu bisa dipending di managers meeting, pertandingan pun dimundur seharusnya pagi, yang akhirnya dilakukan siang. Nah, kenapa dengan hasil yang email dari NHS ini sama sekali tidak diperkenankan apa-apa kecuali isolasi dari mulai tadi malam. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan tentu harapan saya tim sebagai tim manajer dan juga teman-teman atlet semua, karena ini All England, kita hanya mengirimkan 12 atlet yang memang atlet-atlet andalan kita, ya, yang begitu kecewa, yang menurut saya informasi yang masih belum mendapat kejelasan yang memang betul-betul, karena dari pihak panitia pun tidak bisa menjelaskan secara rinci siapakah yang terkena kita, dan dari 24 pun kita hanya 20 yang mendapatkan email. Nah, selama di sini pun setelah 5 hari juga kita interaksi di hotel atau di lapangan yang sudah terjadi karena kita mendapatkan email baru kemarin. Nah, logikanya juga ini menurut saya harus semuanya dites juga PCR supaya lebih fair, karena kita sempat interaksi baik itu di hotel, di lapangan, transportasi di bis juga kita bertemu dengan negara-negara lain walaupun mengikuti secara protokol kesehatan, namun selayaknya kalau dianggap memang kami dari Istanbul ke Birmingham di penerbangan itu yang dianggap ada dampak dari seseorang yang COVID-19, selayak juga yang dengan kami pada saat 5 hari yang kita sudah berjalan, baik itu di hotel ataupun keseharian selama 5 hari, layaknya juga dites PCR. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu harapan besar, Dubes, kita sepakat tadi untuk berjuang bagaimana harapan-harapan tadi.
untuk bisa menyampaikan yang pertama tadi untuk sesegera mungkin tes PCR, depending untuk menunggu hasil PCR, dan juga kalau memungkinkan memang di stop kejuaraan All England 2021 ini. Kurang seperti itu, Ibas dan juga teman-teman media. Mas Yoyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Desra dan Pak Riki atas kehadiran dan keterangan persnya. Terima kasih pula untuk Ibu Direktur Listiana Upranata atas fasilitas yang diberikan beserta timnya dan teman-teman semua yang telah hadir. Dengan demikian acara ini kami tutup. Sampai jumpa. Ya Pak. Bapak masih... Ya, Mas Yoyo, mohon izin, saya tahu dan pasti Kang Riki juga sepakat dengan saya, teman-teman haus mengenai perkembangan berikut ya. Jadi nanti kami janjikan, meskipun saya belum nanya dulu nih sama Kang Riki nih, kami akan koordinasi terus dengan Kang Riki, dan kalau ada perkembangan kami juga mungkin nanti dalam waktu cepat bisa mengundang teman-teman wartawan lagi, apakah melalui Zoom ataupun melalui rilis, itu nanti akan kami sampaikan update-nya. Terima kasih. Baik, Pak Desra, terima kasih teman-teman semua. Selamat. Ada tambahan sedikit boleh, Mas ya? Oh ya, silakan. Ya, dari kejadian atau kondisi saat ini, menurut saya jangan sampai ada dugaan lah ya, dugaan yang tidak kita inginkan, karena memang tadi seperti saya sampaikan di depan, 12 pemain kita ini level di top dunia ya, di mana memang pemain-pemain ini jangan sampai kita berpikiran ada dugaan kesengajaan ya, pemain kita memang tidak dilibatkan atau kesengajaan dengan kondisi seperti ini. Kita tidak berharap seperti itu, namun jangan sampai karena ketidakjelasan sejauh ini menimbulkan ya kecurigaan bahwa jangan-jangan, karena kita tahu pemain Indonesia ini yang peluang yang cukup besar untuk bisa meraih gelar di All England 2021 ini. Itu saja tambahannya, Mas. Terima kasih. Ya, baik, kali ini benar-benar ucapan sampai jumpa teman-teman. Ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nun, Kang. Mangga, Pak Mirza. Hatur nuhun. Siapa Pak? Pak Desra. Dia siapa?